Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Pada kali ini, saya akan membuat video singkat tentang tutorial beberapa shortcut yang sangat membantu saya dalam pengerjaan makalah dengan media Microsoft Word. Namun, sesuai pepatah yang sering kita dengar, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Belva Diasters Pangaribuan dari absen 4 dari kelas 10-1 dan dari kelompok 4 di kelas Coding dan Informatika dengan guru pembimbing saya, Pak Nafik. Maka dari itu, mari kita tonton bersama video dari kelompok 4. Salam informatika, mari kita ciptakan inovasi tanpa batas. Nah, jadi teman-teman, di sini saya kondisinya sudah membuka Microsoft Word dan sudah memilih dokumen atau makalah atau karya ilmiah yang saya akan jadikan contoh untuk teman-teman semua. Nah, jadi silahkan teman-teman buka Microsoft Word-nya, pilih dokumennya, dan tampilannya seperti ini sama dengan saya. Oke, jadi mungkin dalam membuat makalah atau karya ilmiah, bagian mana sih yang paling susah banget dari teman-teman untuk yang dilakukan? Mungkin kebanyakan kita menjawab adalah membuat daftar isi. Karena banyak dari kita masih membuat daftar isi manual dengan klik titik-titik-titik atau spasi seperti itu. Nah, di sini saya akan membantu teman-teman semua bagaimana sih cara membuat daftar isi di Microsoft Word dengan yang tidak harus manual atau yang susah gitu. Sebenarnya ada teman-teman. Jadi di sini kita kan sudah ada judul besarnya seperti bab 1 pendahuluan dan subbabnya di sini adalah latar belakang. Jadi kita bisa mulai ya teman-teman. Di sini adalah kita pilih di sini bab 1 pendahuluan, kita blok teksnya. Baru kita pilih heading 1, cuman kita klik kanan dulu baru kita pilih yang ini. Update heading 1 to match selection. Baru kita pilih, biar dia bisa menyesuaikan teman-teman. Baru yang ini yang subbab, itu kita blok lagi sama blok teksnya. Cuman kita pilih yang heading 2, sama seperti tadi kita klik kanan, baru kita pilih yang update heading 2 to match selection. Nah, berarti ini sudah ada ya teman-teman ya. Nih kita bisa lihat heading 1 dan heading 2. Selanjutnya teman-teman bisa ke bawah untuk melihat misalnya nih ada lagi subbabnya. Itu kalau teman-teman capek buat klik-klik gitu, teman-teman juga bisa pakai control karena ini subbab ya teman-teman ya. Jadi kita pencet control alt dan 2 untuk masukin ke heading 2. Tuh lihat teman-teman, sudah dia otomatis masuk ke heading 2. Jadi nggak perlu diklik-klik lagi kalau memang teman-teman capek. Sama seperti tadi, kita juga bisa blok heading 2, langsung aja dipencet gitu, nggak usah diklik-klik lagi teman-teman karena di awal sudah diklik. Untuk seterusnya dan sampai seterusnya ya. Nah, terus untuk mempermudah, saya di sini juga mau ajarin teman-teman untuk membuka navigasi. Gimana caranya? Daripada kita harus cari di toolbar di sini untuk cari kayak navigasi gitu, kita bisa juga pakai di keyboard kita, pencet Ctrl F. Dan sudah kebuka navigasinya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di headings. Kita tadi sudah beberapa ini kita sudah masukin ya teman-teman ya. Baru selanjutnya langkahnya apa nih? Kita harus bisa mempersiapkan one paper yang bisa kita jadikan untuk kosong gitu. Kita sediakan paper kosong supaya buat tempat jadi daftar isinya nanti. Ini kita shift enter supaya nggak beramburadul nanti akhirnya. Baru di sini kita pergi ke references yang di sini ya. Kita klik. Baru kita ambil di table of content. Baru kita pilih misalnya ini mau automatic table 1 dan jadi deh sudah ada. Jadi kita nggak perlu harus masukin pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, manfaat. Ini sudah ada di sini, bisa langsung otomatis jadi dengan cara yang tadi. Gitu teman-teman untuk membuat daftar isi. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi bagaimana sih cara kita membuat daftar isi di Microsoft Word.
Namun, membuat makalah atau karya ilmiah itu bukan hanya tantangannya membuat daftar isi, namun tantangannya bisa banyak lagi. Salah satunya kalau dari saya sendiri adalah membuat page number atau nomor halaman ya, seperti ini teman-teman. Nah, langsung saja bagaimana sih cara membuatnya? Untuk manualnya, teman-teman bisa langsung aja ke insert. Di insert ini, baru teman-teman bisa di bagian header and footer. Di sini ada page number, teman-teman klik aja, baru walaupun ini nggak kelihatan di layar, cuman di sini ada fotonya seperti ini ya teman-teman ya. Ada top of page, bottom of page, page margins juga yang teman-teman bisa edit. Nah, sekarang ini kita langsung klik aja, saya maunya bottom of page, tinggal diklik. Namun kalau teman-teman bingung, aduh tadi pencet apa ya, insert, header or footer. Nah, teman-teman bisa aja langsung klik di keyboard, ini tulisannya Alt N. Ini langsung diarahkan ke insert ya teman-teman ya. Baru klik NU. Nah, ini langsung diarahkan ke page number. Ini fotonya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih mau di atas atau di bawah atau mau page margin. Untuk saya sendiri bagusnya di bawah, saya mau yang biasa aja, yang seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman mau edit kayak, aduh kayaknya ini ke bawahan, ke atasan, teman-teman bisa double klik aja di bagian footer atau di header tadi ya teman-teman ya. Tapi kalau bagi saya ini sudah pas. Tinggal diklik aja manual seperti ini. Oke, dan jadi deh, di sini sudah halaman 1, 2, 3, dan sampai bawah sudah diatur. Jadi tuh tadi teman-teman bagaimana cara membuat page number atau nomor halaman di Microsoft Word dalam susunan makalah atau karya ilmiah. Nah, oke teman-teman, jadi tadi itu bagaimana cara kita membuat daftar isi dan juga page number. Namun, sekarang setelah kita membuat daftar isi dan juga nomor halaman, sekarang berarti kita fokus ke dalam isi makalah atau karya ilmiah kita. Nah, di sini sudah ada saya ambil contoh dari salah satu makalah dulu saya dari judul bullying. Ini kita bagaimana sih yang mungkin berguna beberapa shortcut yang mungkin berguna yang teman-teman malas harus misalnya nih teman-teman drag terus teman-teman mau bold, italic, underline atau susunan-susunan yang tapi teman-teman malas mau pindah-pindah mouse itu teman-teman juga bisa pakai shortcut di keyboard. Salah satunya ya kalau teman-teman mau bold ya berarti pencet Ctrl B. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak mau bikin bold, teman-teman bisa drag, terus teman-teman bisa control baru B, jadi buat bold. Kalau mau italic sama kayak tadi. Kalau italic berarti I kan, jadi control I. Atau teman-teman mau control buat underline, berarti control U atau U. Baru kalau mau rata kiri, rata tengah, kanan, justify gitu gimana? Tinggal Ctrl E untuk rata tengah. Ingat ya teman-teman, untuk rata tengah kayak gini. Jadi saya ini berguna banget kalau misalnya yang panjang gitu ya teman-teman ya. Misalnya ini mau rata tengah semuanya, rata tengah. Tapi mau rata kiri atau rata kanan, bisa pencet Ctrl J, justify. Nih, dia ke kiri kan, terus juga kita bisa kontrol ke kanan seperti ini. Gitu teman-teman untuk shortcut dengan performatan teks dasar seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara kita membuat daftar isi, nomor halaman, dan juga beberapa performatan dasar-dasar di Microsoft Word. Namun, dalam membuat makalah itu tidak lengkap tanpa adanya dukungan data. Dukungan data ini bisa berupa lampiran seperti foto-foto, tabel, dan banyak lagi. Nah, jadi di sini saya juga akan mengajarkan teman-teman beberapa shortcut yang berguna saat menyisipkan atau mengatur elemen penting dalam makalah. Yap, benar banget yang sudah saya tampilkan di sini seperti gambar-gambar atau lampiran. Jadi langsung aja kita ke space yang kosong. Pertama, kita mau memasukkan picture atau insert picture itu bagaimana? Teman-teman bisa klik Alt, N, dan juga P. Seperti ini teman-teman ya. Kita klik Alt, N, dan juga P.
Jadi dia langsung otomatis menuju ke insert picture dan seperti ini fotonya, tampilannya. Oke, jadi kita langsung aja pilih this device karena dari laptop ya. Terus saya memasukin foto, tadi saya sudah ada memasukin foto, mana foto kelompok 4 bersama Pak Nafik ya, sebagai contoh. Jadi dia seperti ini shortcutnya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana kedua itu kita bisa menyisipkan tabel. Tabel ini kayaknya banyak banget yang diperlukan, apalagi diagram-diagram gitu, banyak banget diperlukan dalam pembuatan makalah atau karya ilmiah. Caranya simple. Sama kayak tadi ada ALT, N dan P. Ini kita LT, N dan juga T. Sekali lagi ya, LT, N dan T. Nah, itu tadi dia. Jadi ini langsung ke tabel seperti ini formatnya. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa di sini insert table atau draw table. Cuman atau bisa manual ya, teman-teman bisa ini atau juga dari Excel spreadsheet. Jadi teman-teman bisa langsung kayak di Excel gitu atau mau dari quick tables. Jadi kayak templates-nya sudah ada disediakan seperti ini. Bisa aja ya teman-teman bisa memilih yang mana paling cocok. Kalau menurut saya sih kayaknya sepertinya saya lebih cocok yang ini, kalender 2. Misalnya ini kita membuat kalender 2 ya. Seperti itu dia tadi cara membuat table dan picture. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi beberapa shortcut yang menurut saya sangat penting dalam pembuatan makalah. Namun ada beberapa lagi yang mungkin basic banget yang teman-teman kayak, wah ini sudah saya sering lakukan, ternyata ada lagi ya jalan pintas atau shortcut yang didapat untuk membuat hal-hal basic seperti itu. Salah satu contohnya seperti menyimpan dokumen. Itu teman-teman bisa Ctrl dan S. Nah, itu tadi dia bisa di-save di PC ya, langsung ke PC-nya. Lalu ada undo. Khusus memang seperti kayak di laptop saya sendiri, di Word saya sendiri itu saya harus klik ke toolbar dulu baru saya kayak mau undo gitu. Cuman teman-teman juga bisa untuk mengundo atau membatalkan perintah, teman-teman bisa Ctrl dan Z. Nah, itu tadi misalnya saya membuat ini merah ya. Kita bisa langsung aja Ctrl dan Z. Itu langsung cara mengundo. Atau meredo. Undo, ternyata bener kok tadi perintah saya. Kita bisa klik Ctrl dan klik Y. Nah, itu tadi. Kembali lagi ke tadi warna merah. Seperti itu teman-teman. Atau mau blok seluruh teks gitu ya. Bisa teman-teman Ctrl A. Ini sudah memblok seluruhnya. Jadi teman-teman kayak, aduh saya pengen hapus nih teman-teman, lama drag ke bawah, nggak usah. Teman-teman bisa Ctrl, tadi apa teman-teman? Ctrl dan A, seperti itu. Oke teman-teman, jadi selain shortcut yang sudah saya kasih tahu, masih ada lagi nih teman-teman. Salah satunya berguna untuk saya memperbaiki atau mereview dari makalah saya. Jadi mungkin kita kategorikan dengan shortcut navigasi cepat dalam dokumen makalah. Jadi bagaimana sih contohnya? Seperti kasusnya dalam makalah saya ini, studi kasus yang kita ambil ini adalah bullying atau perundungan. Jadi saat kita mau membedah atau merevisi sesuatu, itu gampang banget, tinggal kita klik, misalnya nih saya mau cari kata perundungan atau bullying, itu paling banyak di mana sih, sudah berapa kata yang saya gunakan, itu kalian tinggal Ctrl F. Itu biasanya dia otomatis ke navigasi. Tuh, saya tinggal klik bullying, itu sudah keluar semua nih. Atau di sini juga sudah di underline semua yang kuning-kuning nih ya. Yang kuning-kuning kayak gini itu tadi, dan juga ini kayak gini. Kita bisa klik dan langsung ke sana ya teman-teman. Atau teman-teman gini, contoh kasusnya. Misalnya nih kalian dalam
suatu makalah kalian, seperti contohnya di sini, saya mau ubah dari menurut misalnya ini Romanti, misalnya nih kasus yang saya ambil referensinya dari si Romanti, tapi dari Romanti itu ternyata salah, ternyata kasus dari referensi yang mau saya ambil itu adalah kasus dari namanya Profesor Herman, misalnya seperti itu. Tinggal saya ubah teman-teman, dari kita pencet Ctrl H, nih keluar nih, find and replace, find what, kita pakai Romanti, tadi kita masukin Romanti. Jadi setiap kata Romanti kita ganti dengan kata Prof. Herman. Seperti ini. Tinggal kita klik find, kalau misalnya mau dicoba dulu ya, find next gitu. Misalnya ini mau dipastikan Romanti ada berapa aja, seperti ini keluar nih ya. Kita pakai gunakan replace all. Sudah deh, sudah selesai nih teman-teman. Sudah semua nih, semua Romanti diganti jadi Prof. Herman. Contohnya apa teman-teman? Kayak gini. Tadi kan di sini Romanti nih teman-teman sudah terganti jadi Prof. Herman. Otomatis. Jadi teman-teman gak usah capek-capek. Aduh, mana nih yang Romanti semua saya coba cari dulu, saya ganti-ganti satu-satu gitu. Atau mau find text gitu, langsung di sini kita cari misalnya mau cari Prof. Herman gitu, satu-satu, nggak usah lagi, sekarang sudah ada. Jadi kita bisa mencarinya tidak usah manual lagi, tapi bisa lewat shortcut seperti ini. Nah, jadi itu tadi beberapa shortcut yang berguna sekali untuk saya saat saya mau merevisi atau mau membedah makalah saya kembali, dengan saya kategorikan sebagai navigasi cepat dalam dokumen.